Selamat datang ikam-ikam di Gerotan Channel. Excited jika sudah bersama dengan duo mas-mas Cino katakan apa kalau bukan dengan kita review berfilm terviral tengah kekuatan terkapal terpacu jalur terhamil terlepas dari kepala terbang kepala terbang terkuyang Aduh, jangan ngomongin kuyang dong. Jangan ngomongin kuyang. Ngomong kuyang ngacak. Oh, kalau bukan di segmen ada sih alias ada apa di Sinema. Nah, ternyata ini nggak sama kayak minggu lalu ya guys. Tentu saja kalau sama mulu kapan taman namanya film-film ini tetap masih sama ya. Zootopia gila, masih udah ada. mau 2 bulan loh masih ada loh di bioskop. Soalnya laris di Amerika sana mereka untung banget. Bahkan mereka ini sempat masuk nominasi Oscar ya. Oscar film mengalahkan animasi. Wicked. Wicked nggak masuk justru ya. Kenapa Wicked ya? for good ya. Tapi Iya. Wicked bagus ya. Kata gue baca di berita katanya Wicked itu promosinya membuat penonton dan juri-juri Oscar tidak nyaman ya dengan gimmick kayak iyalah sih anjir. Gimmick interviewnya tidak nyaman. Wicked 1 masih oke lah. Wicked 2 Wicked 2 udah mulai berlebihan, Mbak. Udah mulai berlebihan. Mbak Cynthia, Cibon, Cynthia Botak. Ada suara helikopter. Jangan. Nah, gitu. Cuma kayak Salah satu gimmicknya. tiap ngelihat promosi film Wicked itu mereka udah kayak mau ngentot depan kamera anjing. Gerak-geriknya terus kayak gini-gini pegang-pegang gini. Iya, udah kayak mau ngentot, udah kayak sambil dicomot gitu ya nanya. Jadi itu agak berlebihan. Agak berlebihan, agak too much ya. Too much. Lalu ada film apa lagi? Ada film 5 cm per second, Avatar masih ada, 28 Days Later, Mercy. Indonya. Agak lain juga masih ada loh. Masih ada. Lalu ada Sebelum Dijemput Nenek, filmnya Angga Yunanda. Ada Primate yang lu nonton tuh. Gimana tuh? Primate seru banget guys. Kalau kalian Suka monyet? Ada obses sama monyet. Kalian punya obsesi sama monyet dan Michael Jackson, kalian pasti suka sih sama film ini gitu ya. Mirip Planet of the Apes ya? Enggak. Kayak tentang melawan manusia gitu ya? Ini tuh ceritanya sebenarnya terinspirasi dari kisah nyata loh. Lu tau nggak di Amerika tuh kan ada tuh Eksperimen monyet. bukan eksperimen monyet. Ada orang pelihara monyet, tapi monyetnya tuh Jadi ganas ya? Jadi ganas dan jadi temennya tuh datang, temennya tuh diserang sampai mukanya rusak. Ini inspirasinya nih. Dia diserang sampai hancur gitu. Mukanya dirobek. Temennya majikannya. Oh iya. Ini temen majikannya. Padahal tuh monyet itu Sebaik itu ya? se-friendly itu di awal. Nah, film ini tuh terinspirasi dari kejadian itu. Tapi Jadi, memang hewan itu pada akhirnya mau sejen apapun tetap ada insting Iyalah, hewannya anjir, sih. iya. Insting liarnya itu masih ada. Animal instinct itu masih ada. Masih Makanya ada. kan sebenarnya kayak tidak disarankan monyet itu untuk dipelihara kan. Makanya kan ada SJW binatang kan nggak karena, boleh. Karena monyet itu mungkin kalau masih kecil tuh masih Baik lah. masih baik. Tapi kan semakin dia berkembang tuh akan semakin liar. Akhirnya orang-orang itu pada dibuang lah Dibuang monyetnya. monyetnya. Makanya pelihara tuh yang wajar-wajar aja ya. Iya. 1 tambah 1 2, 2 kali 2 4, 4 kali 6 24, 11, 144. Ibu kota Jawa Barat apa? Jawa Barat apa? Bapak Presiden Aing. Amerika apa? Donald Trump. Trump. Presiden Venezuela. Rusia apa? Putin. Venezuela. Gubernur Palu apa? Pasha Ungu. Laut Samudra Pasifik dan juga makanan yang berwarna kuning apa? Nasi kari yang waras ya, yang waras. Tapi Primate ini adalah sebuah film horor yang memberikan efek seperti kita menonton film horor klasik ala-ala Jurassic Park. Oh iya. Jadi kayak itu seru banget sih karena dia itu bukan hantu, dia tuh kayak Binatang, creature ya. Apa sih kayak binatang sosok yang buas. Kayak kita tuh lagi menonton film-film seperti Jurassic Park, lalu The Meg, tau gak sih? Dan juga film ini tetap dilengkapi dengan karakter-karakter yang tolol-tolol apa sih melakukan tindakan tolol. Tindakan ceroboh. Itu kan sangat-sangat klasik horror movie ya. Itu tuh menurut gue sebenarnya nggak masuk akal yang dilakukan karakter itu, tetapi itulah bikin film. gregetan. Gitulah film. Iya. Itu yang dibutuhin oleh film seperti ini. Ya, Lalu kita juga ada filmnya Papa Zola, penerbangan terakhir, Sengkolo. Ya, masih Sengkolo Red Velvet masih ada, Sengkolo Green Tea masih ada juga. Lalu juga ada Sengkolo 2 shot masih ada. Kayak nama-nama ini ya. Biji kopi. Sengkolo 2 shotnya. Lalu juga ada filmnya Jackie Chan, filmnya Alas Roban yang semakin nambah Rame, layar, makin rame ya. semakin rame ya. Kalau ada film baru yang baru rilis kemarin tuh ada Kafir Gerbang Sukma dan Gowa Juseo Tolong Saya. Anjir, semua di Koreain anjir, semua di Korea. Udah kayak produk Indonesia. Sunlight Strawberry. Gak puas kalau cuma Sunlight Strawberry. Apa serunya Sunlight Strawberry? Dikasih Sunlight Korea
Korea strawberry. strawberry. Enggak gini, gue tuh udah 10 kali bolak-balik Korea. Strawberry Pencuci. Korea sama strawberry Indonesia baunya ya sama. Strawberry. Rasanya mungkin berbeda, tapi kan ini buat ditaruh di sabun cuci. di sabun cuci. Korea strawberry. Kayak maksud aja. Belum lagi susu-susuan. Rasa busan coklat. Aduh anjing. ini yang paling aneh ya. Gue pernah kayak pergi ke restoran gitu. Ini punya artis ya. Di Indonesia ya? Di Indonesia punya, ada lah. Tapi udah tutup restorannya, punya selebgram. Dia tuh jualan kayak snack street food gitu kan. Ada dia misalnya Gangnam Chicken Skin, lu bayangin anjing. Gue di Korea ya. Kayaknya orang Korea tuh nggak makan kulit ayam digoreng tuh enggak deh anjing. Kalau ceker masih makan orang Korea tuh ya, tapi kayak Gangnam Chicken Skin anjing. Orang Gangnam mana yang makan kulit ayam di Gangnam itu ya? Mahal-mahal itu mana ada orang makan kulit ayam di Iya, Gangnam. makannya Gangnam dakbal Chicken Skin, gitu. lu bayangin Gangnam Chicken Skin anjing. Cuma nama kota, nama Yang paling daerah. aneh apartemen. Ada apartemen di Apartemen. Serpong. Iya. Terinspirasi dari rumah Korea. Apartemen Korea pertama di Indonesia. Pas gue lihat, Lah. cuma perkara dikasih hangul-hangul doang jadi apartemen Korea. Terus kasurnya selimut peta-peta kayak Korea. Gue kayak nggak gitu anjing, nggak gitu cowok. Kayak semua di Korea ini sama nih kayak film ini nih. Dua Juseo ya. Iya, tapi ini filmnya ini layarnya cuma satu nih. Semoga besok masih ada ya. Kalau besok Semoga. masih ada, kita bisa Soalnya nonton. hari pertama tayang dia cuma dapat satu mall. Yang lain aja dapat mall yang akan kita bahas setelah ini. Tapi ini tuh sebenarnya filmnya temen aku sih, filmnya Bung Korea ke Kageba ya. Mohon maaf Kageba, tetapi AADC tidak bisa dibeli. Kalau jelek akan kita jelek-jelekin. Kalau bagus akan kita bagusin. Tidak bisa dibeli kecuali film-filmnya Julian Jacob. Julian Jacob semua bagus. Risa Saraswati Risa juga. Saraswati mantap. Lele Lela Mantap. best. Harvey Kardit no. Vidya Talisa Arista. Jarum Kurnia. Yes. Ernest Prakarsa. Yes. Film satu ini Iya, tetapi film satu ini adalah sebuah film yang berasal bukan dari dataran Jawa. berasal dari sebuah cinematic universe ya, yang terbentuk dari sebuah film berjudul Kota Saranjana. dulu ya. Akhirnya mereka Akhirnya mereka kembali lagi membuat film yang universe masih sama. Saranjananya juga masih ada meskipun nggak nyambung di ya. penghujung Iya. Tetapi kali ini berbeda, mereka memakai aktor nasional anjay. Aktor sekelas nasional. Rio Dewanto. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Kuyang with K. Beda jenis lagi, beda Kuyang K varian. itu kayaknya Kalimantan, Jir. Ini iya? bener-bener ini statement. Ini film tuh film Kalimantan itu Ngalimantan banget anjay. Iya, gitu. kayaknya keren gitu. Iya, Kuyang keren. Kuyang kayaknya Kalimantan. Kalimantan. Gitu. Film ini diproduksi oleh Johansia Jumberan dan Victor G. Pramusinto. Jumberan semua itu. Ditulis sutradara adalah Johansia Jumberan, Asaf Santika Johansia Jumberan, diproduksi oleh DHV Entertainment, DHF Entertainment, F-nya adalah Jomberan, H-nya adalah Jomberan, dan D-nya adalah Jomberan. Diperankan oleh Rio Jomberan, Putri Intan Jomberan, Uci Jomberan, Jolene Jomberan, dan Barli Kardit. 7 tahun sebelum Jomberan dibuka, cinta Jomberan dan Jomberan runtuh ketika Jomberan adat dan ramalan Jomberan memaksa Jomberan mencari jalan Jomberan. 7 tahun sebelum gerbang Saranjana terbuka, cinta Rusmiati dan Badi runtuh ketika tekanan adat dan ramalan buruk memaksa Rusmiati mencari jalan gelap. Ajianku yang sebenarnya ya, gak ada hubungannya juga sama Saranjana-Saranjanaan itu ya? Iya, makanya. Berarti film itu sebelum Saranjana. Ini berarti prequelnya. Prequelnya. Cuma maksudnya gue kayak, berarti ini film tuh bener-bener dia tuh pengen jualan Saranjananya. Kan Saranjana kan laku banget kan. Berarti dia ini nggak pede untuk berdiri sebagai film sendiri lepas dari Saranjana. Kita bikin universe sendiri aja. Padahal sebenarnya kayak Kota Saranjana pun itu kan emang ada Kuyang. Tetapi kayak emang itu tuh kayak nggak nyatu. Jadi sebenarnya kayak kalau mau dipisah aja, gak usah bawa Saranjana bisa. Kayak beda cerita aja sih Iya, Kuyang tapi itu. kayaknya mereka emang ya namanya marketing ya. Marketing dan ini kan sama dari Kalimantan. Keputusannya memicu teror yang menghantui bayi dan perempuan hamil, sementara identitasnya perlahan terkuak. Saat amuk masa siap menelan segalanya, Badri harus memilih antara cinta atau masyarakat. Mampukah cinta mereka bertahan ketika kegelapan mulai merenggut segalanya? Anjay. Oke. Pada film ini sedang tayang di bioskop. Jika kalian ingin keluar, silakan kalian.
tolong ya membership jangan di Jangan ini. taruh juga sih sebenarnya. Opa HS Dan gue. Memengeran Hauce. Oke, kita mulai dari seperti biasa. Apa yang kita suka dari film Yang kita ini? suka, Oke, ya. sebenarnya ya. Aduh, udah sangat gue umum ya. banyak banget sebenarnya yang bisa gue Bahas. suka dari film ini sih. Yang pertama, kita mulai dari yang simple-simple dulu ya, yang Simple-simple aja lapisan lah. pertama. Kita dikasih desa-desa Kalimantan yang indah banget ya, Iya. kayak yang desa-desa di sepanjang hilir itu ya, sepanjang hilir Hulu dan sungai hilir. ya. Sepanjang sungai, jadi ada rumah-rumah kayu dan itu berdiri di atas sungai. Itu tuh memberikan kesan seperti kita lagi melihat film Pimak. Iya, Pimak dan seperti kampung-kampung kita dulu, nenek moyang kita dulu di situ Iya, lah hidupnya. benar. Dan ini adalah penggunaan latar dan set yang benar gitu kan. Ini setnya tahun 19 sekian gitu kan. Oh, tapi ini 2000 dan 2016 kok ini. Tapi kebetulan kondisinya di kampung. Amin, jadi Tapi kayak memang masih ada berasa kampung gitu. berasa banget kayak kita tuh dibawa ke kampung gitu ya. Pedalaman lah itu ya. Iya, maksudnya kayak detailnya tuh dapat banget, bahkan ada televisi yang dibungkus kain. Iya, Itu kan. sangat kayak Sangat wah kampung ini kayak nenek gue, kayak di rumah nenek gue nih gitu. Terus Kayak kayak gitu. mereka pakai pasang-pasang lukisan dan foto keluarga seadanya aja lah gitu, walaupun dindingnya masih kosong banget gitu. Udah gitu, nggak sembarangan foto keluarga yang dipasang, tetapi foto keluarga itu terlihat menguning. Iya, Iya. udah kumuh gitu loh. Udah kumuh menguning gitu. Kalau biasanya kan ada kelihatan yang bener-bener kayak di print buat film gitu baru kan. di print dan baru Iya. dicetak gitu loh. Kalau ini tuh sampai detail-detailnya tuh kayak foto keluarga tuh kayak menguning dengan apa sih frame-frame yang jadul. Wah, ini bener-bener autentiknya berasa banget gitu. Film itu autentiknya berasa banget, kayak kalau dibilang ini film Kalimantan yang Kalimantan banget, ini berasa banget aja. Ini adalah film terKalimantan yang pernah gue nonton. Sampai rumah kayu itu pun sendiri, dia ada kebiasaan-kebiasaan warganya udahlah cuci piring atau buang sampah atau buang air Masak. aja, buangnya ke lubang Iya. sungai itu langsung loh. Bener. Jadi kayak enak lah nonton film itu, kayak kita tuh diajak ke Kalimantan ya. Maksudnya kayak nggak semua orang kan pernah ke Kalimantan, tetapi dengan nonton film ini Kita tuh langsung tahu, oke ini ternyata gambaran. iya, kayak kita tuh jadi kenal sama Kalimantan tuh seperti apa. Dari situ terlihat sekali bahwa kru-kru di film ini itu adalah orang-orang yang membuat film dengan passion gitu ya. Bukan buat nyari duit. Mungkin kebetulan ada duitnya gitu, tetapi berasa banget core mereka tuh adalah ingin memperkenalkan Kalimantan. Ingin kayak Visinya iya. ini memperkenalkan Dan Kalimantan. mereka tuh terlihat banget kayak ada kebanggaan membuat film ini gitu. Jadi kayak nyampe di penonton menurut gue ya, dengan cara mereka memasukkan semua detail-detail sebanyak mungkin budaya-budaya Kalimantan yang mereka bisa taruh, meskipun ini jatuhnya film horor ya, kayak tetapi ya lagi-lagi film horor kan film yang rame di masyarakat. Jadi kayak ini adalah salah satu cara terbaik untuk memperkenalkan Daerah budaya Kalimantan dan berasa banget ketulusan orang-orang di balik film ini itu untuk memperkenalkan budaya mereka tuh, bangganya mereka tuh nyampe di kita gitu. Jadi kayak banyak banget budaya-budaya Kalimantan yang kita pelajari ya di film ini Iya, ya. dari apa pesta pernikahan. pernikahannya, terus sampai ada adegan joget tapi digendong di pangku Iya, itu. Mana iya, pernah kita iya. ketemu budaya kayak itu Iya. di pernikahan. Lalu kayak Iya, melamar orang, kita minta apa sih? Mahar-maharnya gitu. mahar gitu kan. Itu berasa sih. Even bahasanya tadi gue bilang KS ya. Bahasanya kita tuh nggak tahu bahasa Kalimantan, tetapi kita tahu yang diomongin orang ini tuh nggak cringe. Ya kan? Jadi kayak film ini kan full pakai bahasa Kalimantan. Inilah baru film daerah yang benar gitu maksud gue. Karena beberapa kali ya kalau kita nonton film Jawa, meskipun kita nggak bisa bahasa Jawa, tapi kita tahu ini orang cringe ngomong bahasa Jawanya. Tetapi film ini enggak. Mereka ngomong logat Kalimantan tuh sangat smooth, sangat flow, sampai kita berasa kayak meskipun kita nggak tahu bahasa Kalimantan, kita berasa kayak enggak, yang diomongin ini bener anjir gitu. Dan ditambah subtitlenya membantu banget, beneran Ya. semua adegannya dikasih Di subtitle gitu. Nggak yang setengah-setengah Nggak gitu yang sih. subtitlenya bingung gitu, Iya. gitu ya. Nggak yang ngomong meminta jadi meminto. Apa bahasa Jawa meminto? Meminto. Semuanya diberakhir dengan O gitu. Ya kayak itu stigma anjing sih. Masa stigma film horor adalah semua kata-kata kita ganti aja jadi huruf O, jadilah bahasa Jawa. Bahasa Dan dibikin medok logatnya. Iya. Makanya ya di sini sampai adegan perahu naganya pun kan mereka lakukan itu. Benar. Dan beneran masyarakatnya beneran diikut andilkan di dalam film ini loh, rame sekali loh penontonnya. Dan menurut gue menjadi menyenangkan karena menjadi nggak cringe karena masyarakatnya itu natural ya. Natural dan kayaknya mereka itu nggak ada yang mencoba untuk stand out di film karena mereka tahu sedang direkam gitu sih. Karena kita lihat kan film daerah atau film dari kota mana, warga-warga yang pemeran figuran itu mencoba untuk stand out, mencoba untuk acting sehebat mungkin, tapi sebenarnya Selebay mungkin. di sini malah porsinya pas gitu loh dan tepat. Berasa banget mereka tuh benar-benar luar
warga desa aja gitu, natural aja gitu. Atau enggak biasanya penyakitnya figur itu adalah mereka gugup. Sampai di kamera terasa canggung. Tetapi di sini tuh enggak. Nih, yang gugup tuh di film Sengkolo tuh, ustadz NPC yang gitu. Nunduk mereka. Iya, itu tuh gugup tuh. Menjadikan filmnya tuh menjadi kayak gak enak untuk ditonton. Tetapi film ini tuh even figuran-figurannya pun menyenangkan lah untuk ditonton itu, nggak yang berlebihan. Kayak seolah-olah mereka nggak tahu mereka sedang direkam gitu sih. Ya, natural ya, sih. Kayak gitu sih. Apalagi di sini porsi rakyatnya itu banyak sekali loh. Warga kampung Banjar, kampung Nagara, kampung di hulunya tuh banyak loh yang direkam. Benar-benar. Selanjutnya adalah kalau kita berbicara soal kuyang, gue di sini suka banget dengan efek-efek kuyangnya ketika dia lepas dari badannya itu. Transisi gue kayak, kuyangnya. wah ternyata kayak gini ya, kayak kuyang itu karena kan selama ini Kuyangnya kita tuh udah wujudnya udah asli kan? iya, kita tuh nggak pernah dikasih visual di film-film horor manapun ya. Kita tuh nggak pernah divisualisasikan hantu kuyang gitu kan. Selama ini kan kuyang itu kita cuma dengar-dengar dari cerita-cerita aja kayak, oh ada hantu yang makanin darah anak bayi, dia terbang cuma dengan usus sama jantungnya gitu kan. Tetapi kayak kita tuh nggak pernah dikasih lihat visualisasi kuyang itu seperti apa, background story-nya orang yang belajar ilmu kuyang itu kayak gimana. Dia lepas dari badannya, kepala dan badannya lepas itu kan itu adalah proses yang menarik untuk dilihat kan. Karena selama ini kan kita bertanya kan, itu cuma ada di pikiran kita. Tetapi film itu berhasil memotret proses orang menjadi kuyang itu dengan sangat baik ya, karena efek-efeknya tuh beneran keren gitu menurut gue. Keren banget loh. Sampai ritualnya diperjelaskan loh. Dia harus berendam di tabung mana, terus harus pakai minyak kuyang, terus harus pakai dampaknya apa, efeknya apa. Soalnya selama ini aku pikir kuyang itu sosok yang udah mati. Ternyata aslinya dia itu manusia masih hidup iya. kalau siang hari. Jadi bener-bener di sini tuh mitologi soal kuyang itu sangat lengkap. Dapat lah ibaratnya. Kita tuh belajar hal baru, bukan belajar hal baru juga sih, ini bukan hal untuk dipelajari juga, tetapi kayak menarik. Mitosnya itu bukan yang setengah-setengah gitu loh. Ini benar-benar kita jadi tahu ya kuyang itu begini loh, ternyata cara ngalahin kuyang itu begini loh. Terus kayak ternyata kuyang itu nggak bunuh orang, dia tuh cuman mau isap darah orang gitu. Tetapi howsoever tetap nggak bisa dibenarkan orang jadi kuyang itu. Kenapa? Karena begini gitu. Di film itu lengkap dibahas selengkap-lengkapnya, seolah-olah yang bikin film ini tuh kuyang. Iya. Sampai detail kecilnya seperti bayi ketika digigit rambutnya jadi kayak keras-keras gitu, kulit kepalanya jadi keras-keras kan ada kayak semacam kulit kayak kerak gitu ya, kerak gitu di rambutnya, terus kayak di kakinya jadi bekasnya sangat mengerikan gitu habis digigit kuyang kayak gitu. Tetapi bayinya nggak mati, bayinya cuma demam aja. Oke, itu menurut gue cukup. Jadi kalau kalian lagi demam, coba cek kaki kalian apakah kalian digigit oleh kuyang. Nah itu dia. Ada satu adegan yang menarik adalah kita juga jadi tahu kalau di Kalimantan sana mungkin di daerah itu orang mati dikubur ke dalam air gitu. Itu serem sih, gila. Yang lucunya, bukan yang lucunya sih, yang menariknya adalah karena film ini tuh satu semesta dengan Saranjana. Di Saranjana kan waktu itu kita nonton film Saranjana, ada pocong yang bangkit dari air kan, dan itu kita ketawain kayak anjing pocong mermaid gitu kan. Ternyata di film ini tuh dijelaskan, oh ternyata ada adat kalau mayat itu dikuburin ke dalam air, yang menjadikan itu tuh menjadi make sense. Ada pocong bangkit dari air gitu kan, dan itu menyeramkan. Soalnya sebelumnya di film Saranjana nggak ada adegan dikuburin di dalam air, cuma di film ini doang. Itu tuh kayaknya nggak pakai efek deh, itu tuh beneran aktor yang beneran di makeup buat ditenggelam. Yang ditenggelami di air itu anjir. Itu bukan CGI lagi, itu pasti orang beneran sih. Iya, anjir, sumpah. Makanya kelihatan banget cast sama kru di film ini beneran mereka tuh punya visi yang sama untuk memperkenalkan budaya Kalimantan sih ke sini. Iya, itu menurut gue tuh cukup makanya gue bilang kayak film itu mitos-mitos budaya Kalimantan tuh semuanya nyampe di kita, dan itu hanya bisa dilakukan kalau orang itu antara risetnya benar-benar riset, yang kedua emang orang asli Kalimantan. Iya. Terasa gitu. Itu sih. Ditambah Rio Dewanto kan dengan background dia orang Jawa, ternyata dia mau belajar loh ke dunia Kalimantan itu seperti apa. Keren sih. Ngomong-ngomong soal Rio Dewanto, menurut gue adalah kita ngomong soal acting berarti ya. Berarti di sini tuh acting itu benar-benar best ya. Yang pertama, poin terusnya di dia. Yang pertama kita ngomongin Rio Dewanto dulu. Rio Dewanto tuh menurut gue ya, kalau ada aktor yang bisa membuat kita tuh percaya kalau dia tuh bagian dari suku tertentu. Let's say kalau di sini kan Rio Dewanto adalah dia memerankan orang Banjar gitu kan. Sampai gue tuh Google loh, Rio Dewanto
Riwanto ini emang orang Banjar ya? Kenapa dia yang dipilih? Mungkin karena dia punya darah Banjar ya. Sampai gue Google ternyata Orang tuanya gitu. Rio Riwanto tuh asli orang Jakarta, nggak ada darah Banjar sedikit pun, nggak ada darah Kalimantan. Terus gue kayak wow, itu adalah level tertinggi dari seorang aktor sih menurut gue. Mempelajari loh suku lain. Gila menurut gue kayak di sini tuh dia bener-bener kayak bagian dari suku Banjar ya. Dia belajar. Itu. Terus yang kedua adalah mertuanya si Irus. Jadi kita mau ngomongin mertuanya si Irus yang menurut gue wah bener-bener kayak gue mau tonjok anjir. Bener-bener kayak gue bilang mendalami sih. Iya mendalami banget sumpah dia anjir. Kayak gue bilang sama Es, ini lebih ngeselin dari Bunda Korla ini anjir, dari Bunda Korla di film Mertua Ngeri Kali. Harusnya Mertua Ngeri Kali itu ya inilah Mertua Ngeri Kali yang ini. Bukan cuma ngeri kali banget, sedap anjir. Saking mendalaminya aku sampai merasa kayaknya di dunia nyata dia punya background itu deh. Dia kayak pernah jadi mertua yang ngeselin deh. Sumpah asli ini bener-bener dah. Ini sampai kayak gue merasa dia nggak acting anjir. Iya. Sampai adegan kan si Idrusnya tuh banting pintu, diterakin banting terus sampai lepas pintunya, sampai engselnya lepas. Kayak gitu. pas Idrusnya nyetrika, kalau masih ada lipatannya sih berarti belum bener ya nyetrikanya. Ngeselin banget sih. Iya asli beneran. Itu adalah acting mertua ngeselin terbaik yang pernah gue lihat dalam film Indonesia sih. Ya. Terus kalau kita mau lompat lagi ke kakaknya Irus, which is adalah siapa namanya? kakaknya apa mama tirinya ya? Kayak mama tirinya itu. Iya, pokoknya itulah sama Abah itu kan. Mereka berdua juga sangat natural ya. Terasa banget mereka tuh ngampung banget ya. Ngampung kayak banget. Maksudnya kayak bener-bener si Abah itu terlihat sebagai sosok yang dihormati, diandalkan juga gitu. Warga kampung, karismanya dapat gitu. Karena mungkin postur badannya yang besar. Jadi membuat dia tuh kayak reliable. Sosoknya tuh terlihat meyakinkan untuk menjadi orang yang punya ilmu dan orang yang disegani gitu. Sementara istrinya yang menjadi istrinya sangat mengisi peran bapaknya itu sih. Ya kayak gitu. Jadi film itu aktor-aktornya tuh menurut gue nggak yang sembarangan sih. Meskipun kita tuh jarang lihat muka mereka, tetapi nggak sembarangan. Ini bener-bener casting, bukan orang yang di pinggir-pinggir jalan diajak itu, enggak sih ini mah. Udah kali ya? Udah sih. Mungkin sedikit tentang film Kuya. Pakai K. Bukan pakai G. Kalau pakai G filmnya Wulan Guritno dong. Film ini tuh menurut gue misinya tuh cuma dicerita aja sih sebenarnya. Iya. Jadi kan gini, singkatnya adalah ada dua orang yang saling mencinta. Yang satu namanya Irus, yang satu namanya Badri gitu kan. Mereka ini ketemunya dalam sebuah perlombaan. Si Badri habis lomba perahu dayung. Menang Badri sama si Irus, dikasih dia minuman. Dari situlah si Badri terpotek hatinya. Jadi dikasih minuman doang, lo bayangin. Baper. Gua rasa sih minumannya dijampe-jampe ya anjing, kayak di Hashimono makanya dari situ jatuh cinta nggak pakai was anjing, hanya dalam waktu mungkin seminggu kali langsung dilamar, langsung menikah. Emas 25 gram plus uang tunai 25 juta anjir gitu. Buset dah. Pokoknya udah kecintaan banget dah. Menikahlah mereka, pindahlah mereka ke kota lah. Ya, itulah terjadi tinggal sama si Irus mertuanya. tinggal sama mertuanya Badri di rumahnya itu. Tetapi sebelum mereka pindah ke kota, mereka kan ada acara pernikahan. Di acara pernikahan itu ada gangguan lah ya. Ada gangguan lah si Idrusnya. Nah, terus kata orang-orang desa kayak, ih mereka ini nggak ini anjay. Nggak ciong lah, nggak ciong. Kalau orang Cina tuh bilang ciong. Iya. Kayak nggak cocok lah. Nggak cocok. Apanya sih itu? Nggak tahu sih orang-orang primbon orang Kalimantan lah itu. Pokoknya pernikahan ini tidak cocok dan akan menghasilkan banyak musibah. Intinya pokoknya primbonnya Irus sama primbonnya Badri itu nggak cocok. Kalau misalnya diteruskan, mereka tuh bakalan banyak sial lah. Bakalan banyak sialnya. Dan akhirnya terbukti selama Tetapi setahun. kekuatan cinta menang. Love wins. Karena mereka tetap melanjutkan pernikahan. Akhirnya ketika pindah ketika semenjak mereka menikah, omset toko emas bapaknya tuh mulai menurun. Nah, mamanya ini percaya karena mamanya ini pernah datang ke peramal. Peramal tuh bilang, kalau kutukan ini mau bukan kutukan sih, kalau ciong ini tuh mau dihilangkan, Irus harus punya anak. Gitu. Dan ternyata selama setahun itu nggak ada anak-anak, mandul si Idrus itu. Bukan mandul juga, kita kan nggak tahu mereka ngepak apa enggak. Iya, karena kan si Dewa tuh cuma gini, gimana kalau kita mau punya anak? Gimana kalau malam ini kita punya anak? Terus kata Irus, nakal ya bang. Terus udah mereka cuma lihat-lihatan gini doang gitu. Berharap hamil lewat tatapan anjing. Hamil lewat tatapan. Iya, kayak cuma lihat-lihatan gini. Sama kayak bocah kalau cuman jangan cuman nanti hamil. Nanti hamil gitu. Jadi kayak gimana bisa hamil kalau nggak di pak
Kalau hamil tuh kalau di pak, brut gitu. Kalau cuma di begini doang, Kapan hamil? kapan hamilnya? Emang anak itu di-download pakai wifi emang Becek pakai iya, hamil enggak gitu. kayak gitu. Gitu lah. Karena si Irus nggak bisa hamil, Makin dijulitin tuh, mertuanya julit-julit tuh. mertuanya makin julid. Sementara itu ketika Badri ke Kota. kota untuk jaga toko emasnya, ternyata adalah satu wanita Fauzia ya. namanya Fauzia. Fauzia? Huh? Ini Emang Fauzia ini Fauzia ini perempuan yang problematik ya? Perempuan problematik ya, Problematik ya? Ini ya. Nih, si Fauzia ini cantik. Yang di sini cantik. Oh? Cantik. Fauzia yang di sini nggak suka ngomongin orang di depan baik di belakang itu. Makanya terbukti Fauzia di sini dia langsung ngomong depan Rio Dewanto. Ya, aku tinggalin kamu karena kamu mau nikah gitu ya. Iya. Itu mau. Tapi sama-sama problematik juga pada akhirnya. Merusak hubungan. Iya. Nah, akhirnya Fauzia ini masih punya rasa sama Rio Dewanto. Ya, Fauzia ini tuh dulu kita tuh nggak jelaskan juga ya apakah dia naksir, apakah mereka berdua emang pernah deket Atau pernah gimana, atau pernah pacaran atau gimana atau gitu. pernah pacaran atau kayak cuma temen tetapi Fauzianya naksir, kita nggak pernah tahu. Intinya Fauzia ini punya Jadi konten kreator. punya cinta ke K-pop. ke NCT. Punya cinta ke Badri. Ke Badri. Tetapi karena Badri menikah, Fauzia ini pindahlah Ke Bekasi. Pindahlah Fauzia ke Surabaya. Surabaya. Oh, Surabaya. Di Surabaya, dia bikinlah di situ. Bikin video reaction. bikin video reaction. Pakai suara-suara tupai. Pakai suara-suara tupai. Fauzia Itu datang. juga alasan Zia balik ke Jakarta lagi ke Iya. Kalimantan ini apa? Katanya karena ada rencana kerjasama antara toko emas ini sama toko emas itu. Mau merger, mau gabung. Toko emasnya, jadi ya mau diajak kerjasama lah. Toko emasnya si keluarganya Zia sama toko emasnya Rio Dewanto Rio Dewanto, si Badri mau di merger lah. Mereka mau kerjasama buka toko baru gitu kan. Iya, Berat gitu lah. Tetapi dari situ si Irus itu menjadi cemburu. Karena Fauzia jauh lebih cantik, lebih Karena Fauzia putih. jauh lebih cantik, jadi insecure lah. Insecure dia. Perasaannya insecure. Sementara itu si Badri harus ke kampungnya si Fauzia untuk melakukan deal-dealan lah sama kakeknya si Zia ini. Iya, pokoknya dia ada urusan dinas keluar kota lah, meninggalkan istri sahnya, tapi dia keluar kotanya berdinas sama si Fauzia, orang yang dicemburin oleh si Idrus itu. Iya. Dari situ si Irus yang tinggal sendiri di rumah makin diintimidasi sama bapak mamanya sampai si Badri. Sampai ada rencana kan Fauzia mau jadi istri keduanya Rio Dewanto. Iya. Nah, itulah. Diintimidasi dia, akhirnya Irus memilih untuk pulang kampung. Nah, pas pulang itu, si Irus itu lagi melihat-lihat bukan ke makam ibunya. Terus dia terpingsan, terus lihat kuyang, terus dikejarlah kuyang itu dan dia ingin menjadi kuyang. Karena katanya kuyang itu menjanjikan kecantikan, awet muda gitu ya. Akhirnya dia jadilah kuyang. Sementara itu emang di Banjarmasin itu ini juga aneh nih. Fauzia si juga Badri sama si Fauzia ini katanya kan ngomongin bisnis partner nih. Tapi maksud gue kayak ngomongin bisnis di jembatan-jembatan wisata gitu loh anjir. Terus kayak di food court street food gitu loh. Iya, masa mereka ngomongin bisnis di jembatan-jembatan wisata yang ada lampion-lampionnya, suasananya itu mau dibuat kayak romantis gitu. Apaan anjing? Terus juga nih si Fauzia pergi ke street food, terus dikasih pentol, disuapin. Gitu. Si ini mau aja. Wah, micro cheating lu Badri. Micro cheating itu nggak terjadi cuma di game doang ternyata ya. Kamu juga naksir ya ternyata. Memang Fauzia ini memang problematik dan pengerusak hubungan yang sudah ada gitu loh. Lagian juga kan pintunya dibuka sama si Badri. Badri juga problematik. Pabrik ini masalahnya kan kita jadi bingung ya, si Badri ini tuh dibuat sosoknya tuh benar-benar seolah kayak bijak laki-laki yang bijak, yang dewasa, yang sangat loyal gitu. Tetapi di sisi lain ketika dia pergi berdua sama Fauzia, tergoyahkan dia. Bukan enggak tergoyahkan juga, tapi kayak dibuat scene-nya itu seolah-olah dia menerima gitu loh. Kayak misalnya diajak ngobrol apa? Terus antar jemput berdua gitu loh. Iya, antar jemput berdua naik mobil terus
si Fauzianya dikasih minum begini. Dikasih minum. Lah, lu aja jatuh cinta gara-gara dikasih minum. Masa lu gituin orang anjing? Berarti lu Iya. sebenarnya kayak suka juga kali. Micro cheating juga dia Itu sebenarnya. satu. Yang kedua, ngomongin bisnis di jembatan-jembatan dengan settingan romantis-romantis gitu, ngapain? Buat apa? Ngapain gitu? Kan kalau mau ngomongin bisnis ya ketemu bapaknya Pak Haji itu mana tuh? Nggak ada tuh Tiba-tiba Pak Haji. hilang itu. Pak Haji ya? Iya, nggak ada tuh si kakeknya si Fauzia diajak ngobrol. Scene kakeknya Fauzia ngobrol bisnis tuh nggak ada anjing. Malah lewat Fauzianya. Kalau kayak gitu ngapain harus sampai Kalimantan? Iya. Enggak, orang Fauzianya kan ke toko emasnya sih itu. Iya, ke toko Mas Rio Rewanto. Iya. Suruh Fauzi aja datang. Iya. Memang Fauzi ini selalu punya cara untuk merusak apapun yang sudah ada gitu loh. Ngapain sampai harus ke Kalimantan sih ke kota kota si Rio Dewanto Badinya, itu. si Rio Dewantonya ngapain? Ngapain? Kalau ujung-ujungnya nggak ada scene dia bertemu sama Haji itu, kakeknya Fauzia. Dan akhirnya Udah gitu dikasih disuapin makanan mau-mau aja. Mau aja. Emang elunya itu gatal. Kenapa kayak gitu? Karena lu nggak pernah ngecek sama bini lu. Iya, coba Nggak deh. pernah ngecek begini loh. iya, enak tau sebenarnya. Nggak pernah. Itu juga nggak masuk akal ya. Fauzia ini cantik banget. Dibikin cantik banget loh. Terus kayak bininya itu udahlah, kita nggak kampung. bilang jelek ya, tapi kayak perbandingan itu Fauzia cantik banget, tetapi dia tuh benar-benar kecintaan banget sama si kayak Rio orang di Dewanto. pelet gitu. Iya. It's not make sense gitu. Itu Terus akhirnya ya udah. Itu yang membuat si Idrus di kampungnya jadi dia belajar ilmu kuyang dan dia mulai meneror warga-warga ya, sekitar gitu akhirnya loh. dia jadi kuyang. Nah, meskipun dijelaskan kalau kuyang itu cuma mau minum darah ya, dia tuh nggak bunuh orang, cuma minum darah Aku doang. selama ini kira kuyang tuh bunuh orang. Ternyata selama ini cuma hisap darah loh. Padahal udah dibilang ya kalau nggak bisa warga, ternak juga boleh. Ternak boleh loh. Ternak juga Tapi dia boleh. tetap milih warga Tetap gitu. milih warga gitu. Akhirnya Warganya pun anak-anak sama ibu hamil doang kan. Dan akhirnya ya udah akhirnya dia meneror warga-warga dan udah mulai timbul kecurigaan bahwa si Idrus ini kayaknya dia kuyang ini deh. Soalnya yang kuyang aslinya sudah diinfoin sama Ustadz di sana sudah ditangkap. Kenapa muncul lagi? Oh ternyata ada yang nyalin. Ya ilmunya diturunkan gitu. Diturunkan gitu loh. Udahlah Akhirnya, intinya kayak yaudah, gitu lah itulah ceritanya intinya. kayak gitu. Terus yang menurut gue tanda tanya di gue tuh adalah nggak ada juga sih sebenarnya, cuman kayak untuk sampai ke titik si Irus belajar kuyang itu menurut gue tuh cukup bertele-tele, cukup panjang dan cukup melelahkan. Jadi film itu bener-bener flat gitu, Flat banget loh. flat, naik dikit terus udah flat lagi gitu, nggak ada berasa tegangnya, nggak ada berasa apanya. Ditambah lagi kuyangnya juga mukanya dibuat seperti kayak AI gitu Ya, kan. Jadi kayak dan mulus banget loh itu. kuyangnya ketika dia bentuknya cuman burem-burem dan Blur-blur gelap gitu. bayangan-bayangan gelap gitu, itu Serem. serem. Tapi di sini terang ketika udah disorot mukanya bener-bener mukanya anjing itu enggak, itu kayak palsu banget, kayak AI, bener-bener AI kayak sih AI itu. itu sih. Makanya pas kuyangnya belok atau dia pokoknya kepalanya muter, kelihatan tuh AI-nya kayak agak kurang smooth pas Kayak beloknya gitu, gitu iya, loh. kayak gitu Kayak tuh kelihatan gitu. kayak AI kurang smooth kalau bengkok Iya, gitu loh. Iya, itu juga. Itu sih. Selebihnya sih Terus ya menurut udah gue, endingnya akhirnya ketahuan bahwa Idrus ini punya ilmu kuyang dan rumahnya dibakar sama ya, warga. Tapi si Badi mengorbankan dirinya Diri. tuh nyelamatin si Idrus. Terus ya udahlah Udah akhirnya. filmnya tuh bener-bener selesainya tuh nggak ada penyelesaian seperti si Irus ini tetap jadi kuyang, apakah dia Iya. di Rukiah sama Ustadznya. sama Bapaknya, bapak angkatnya atau apa? kakaknya, Iya. kakak iparnya, apakah nasibnya Irus ini gimana kita nggak pernah tahu. Iya. Pokoknya film itu udah selesai. Tiba-tiba langsung diloncatin ke end credits. ke end credit yang nggak nyambung, Iya. yang Saranjana lagi kayak Saranjana. gitu. Seperti seolah-olah film ini hanya untuk memberikan momentum ke film selanjutnya yaitu Saranjana yang kedua gitu loh. Benar. Terus kalau misalnya ditanya apakah ini adalah sebuah film yang bagus, menurut gue Iya. ini bukan film yang bagus, tetapi adalah film yang proper. Dibilang bagus sih enggak, karena menurut gue, karena standar gue adalah ketika gue menonton film dan gue merasa gue ngantuk dan gak tertarik untuk mengikuti konfliknya, itu adalah film yang gagal. Tetapi apakah ini film yang proper? Proper banget, anjir. Produksi ini bener-bener produksi. Bahkan di akhir film ketika kredit scene itu, cast-nya itu banyak banget, Banyak krunya itu banyak banget. Berarti kan produksinya ini bener-bener skala besar ya. Dan melibatkan banyak orang yang untuk bekerja sama gitu sih. Iya, tetapi apakah ini sebuah film yang bagus secara cerita? Iya. Ya biasa aja sih. Dan dibilang kalau film ini serem, sebenarnya jujur ya, pocongnya lebih serem daripada kuyang malah. Iya. Menurut aku ya. Pocong air tuh serem, pocong Pas malam dia air tuh serem. pas dia ngintip terus tenggelam lagi Iya. gitu. Wah, itu serem banget sih. Itu sih 20 menit di awal tuh seru ya, karena kita tuh dikasih dengan budaya-budaya Kalimantan segala macam. Tapi lama-lama Tetapi repetitif. sampai dari tengah ke akhir tuh udah mulai repetitif tuh. Iya. Perahu lagi, kuyang lagi. Kuyangnya pun cuma mondar-mandir doang, kayak nggak ada serunya. Kayak misalnya ya itu kuyangnya dikejar-kejar warga kah? Ada sih dengan kuyang dikejar-kejar warga, tetapi warganya tuh kayak bingung aja gitu, kayak bingung tanpa arah gitu loh. Iya, lari
larinya ngejar tapi kayak tanpa arah aja kayak larinya. bingung gitu, kayak nggak ada adrenalinnya di gue tuh, nggak dapat adrenalinnya tuh. Karena film ini tuh udah kebanyakan nih porsi dramanya di awal sampai di akhir, ketika si Irus memutuskan jadi kuyang itu kan sebenarnya tuh udah akhir-akhir tuh. Harusnya itu udah klimaks. Udah hampir 20 menit di akhir film tuh baru si Irus tuh baru jadi kuyang tuh ya. Jadi menurut gue tuh efeknya tuh belum berasa banget. Let's say kayak gini ya. Kalau di film-film lain ketika orang pesugihan itu kita tuh melihat hasil pesugihannya dia. Apakah dia jadi beli rumah ya kan? Apakah dia jadi kaya atau apa? Kita lihat hasil pesugihan dia itu nyata. Tapi di film ini itu ketika dia memutuskan jadi kuyang, itu tuh nggak dieksplor dengan baik. Dan hasilnya cuma dia dipuji cantik sama Iya. suaminya setiap malam. Hari pertama dia jadi day one, dia jadi kuyang, pagi-paginya siang-siangnya itu datanglah warga-warga desa kayak gini. Wah, cantik banget. Wah, Irus sekarang makin cantik ya. Makin cantik Terus ya. habis itu warga desa yang lain, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Udah basa-basi anjing. Basa-basi anjing. Basa-basi kampung gitu. Kayak gitu. Setelah itu udah, kita tuh nggak dikasih explore kayak apa sih untungnya jadi kuyang? Kenapa orang tuh mau jadi kuyang? Itu ilmu hitam loh. Iya. Kenapa sih Irus ini mati-matian mau jadi kuyang? Apakah kalau misalnya mau dibilang dia makin cantik, menurut gue enggak, biasa aja. Bukan malah makin cantik, malah makin burik gitu. Jadi Karena kayak kan agak gelap gitu. jadi ada punya kantong mata. Kayak bekas-bekas darahnya di bibir-bibirnya Iya, gitu. jadi kayak menyeramkan menurut gue. Tapi kuyang yang sebelumnya Irus itu cantik. Udah cantik dari awal. Cantik. Kuyang yang sebelumnya Irus itu ketika dia mandiin Irus tuh udah tua, cantik kok dia. Jadi kayak bule-bule gitu. Iya, kenapa sih Irusnya enggak makin ireng, di make upnya ireng Makin gitu. ireng dia. Iya, fungsinya Irus jadi kuyang itu biar apa? Jadi kayak, ya buat udah. mendapatkan apa? Gue tahu, biar dia tuh cantik, biar si Badri Nggak pindah ke hati nggak lagi. pindah ke Fauzia. gitu kan. Tetapi Ya. nggak berasa, kurang dia explore gitu di situ. Kenapa? Karena durasi. Mereka tuh baru mau explore soal itu tuh 20 menit akhirnya, mana cukup lah ruangnya, nggak cukup. Overall, ya itu tadi overall bagi gue adalah film ini tuh bukan film yang bagus secara cerita. Mungkin orang Kalimantan bakal suka. Jadi ini sebenarnya sangat segmented. Tetapi ini adalah film yang proper, film yang kalau mungkin ya kalau diadu dengan film yang sedang tayang di bioskop sekarang Masih bisa. masih ada di urutan kedua lah. Ada unggulannya mereka lah. Iya, unggul lah. Maksudnya kan kita tuh jarang banget ya disuguhkan dengan film daerah bagus gitu ya. Karena selama ini Jawa lagi. Tetapi ini sekalinya muncul film Kalimantan, oh cukup proper gitu sih. Kalian yang orang Kalimantan akan bangga, akan suka dengan film ini. Tetapi kalau gue pribadi nih, menurut keyakinan gue sih, gue tuh cukup sebagai film yang oh ya udah, gue jadi tahu mitos-mitos Kalimantan aja. Nggak ada yang lebih dari itu sih. Overall, film ini berhasil memperkenalkan sisi budaya, mitologi, dan suasana Kalimantan yang sangat kental. Walaupun pada akhirnya film ini terkesan menekankan drama keluarga menantu mertua, dan juga mereka terkesan mencoba untuk menghubungkan ke film selanjutnya dengan sedikit agak maksa sih. Ya gitulah. By the way, bener-bener tuh scene kredit Saranjana itu bener-bener dimasukin, tau gak sih? Dipaksa masuk aja. Ibaratnya ada kaleng, isinya tuh udah penuh, tetapi ini diginiin, Dipaksa masuk. pokoknya harus bisa. anjing. Mungkin kita ketemu di film berikutnya, Doa Juseo. Terus gue pengen banget nonton Doa Juseo. Semoga masih ada. Tolong jangan hilang dulu Juseo. Tolong Juseo gitu. Tolong Juseo jangan hilang Juseo gitu ya. Jangan lupa juga dicek di channel HS dia. Puci. Oke, si Puci, nah pulau Jawa terbaik. Yaudah ya guys, nggak usah banyak baca. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.